Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, karena sesungguhnya, ma'al usri, ma'a ay fil usri, di dalam kesulitan, asyiddati, yang sangat dahsyat, yusran, ada kemudahan, suhulatan, hal-hal yang akan membuat kita mudah. Inna, sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, yusran, ada kemudahan. Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini 2 kali Allah ulang untuk sebagai taukid kepada kita. Artinya Allah menciptakan kesulitan, iya, tetapi saat Allah menciptakan kesulitan, yusran, di dalamnya juga Allah memberikan kemudahan. Bahkan kalau kita lihat kalimatnya, al-usri menggunakan kalimat isim ma'rifat, karena ada huruf alif lamnya yang menunjukkan satu kesulitan. Sementara yusran itu menggunakan isim nakirah, karena tidak ada alif lamnya, menunjukkan banyak kemudahan. Jadi dalam satu kesulitan, al-usri yusran. Kenapa Allah nggak katakan inna ma'al usri usril yusra? Bisa aja kan ya, yusranya pakai alif lam ma'rifat, inna ma'al usril yusra. Tapi ini ma'al usri yusra, yusranya ada alif lamnya nggak ada. Itu menunjukkan kalimatnya nakirah, artinya banyak. Tapi yang al-usri ada alif lamnya, menunjukkan ma'rifat, artinya satu. Maknanya apa? Satu kesulitan, di dalamnya ada ribuan kemudahan. Ini ayatnya, al-usri, satu kesulitan, yusran, ribuan kemudahan. Masya Allah. Dan Allah ucapkan itu, kalimat itu 2 kali dalam surat ini. Inna ma'al usri yusra. Masa Allah udah ngomong 2 kali, Allah udah berfirman 2 kali, kita masih gak percaya? Bisa dipahami gak kira-kira? Lawang 1 kali saja wajib percaya, ragu-ragu dan ini sampai Allah membicarakan hal ini berapa kali? 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka orang yang husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, dia pasti akan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Bukan dengan caranya, tapi dengan cara Allah. Kalau cara kita mungkin cuma satu cara, betul ya? Betul nggak? Kalau lapar supaya kenyang, ya makan. Caranya kan cuma satu ya. Tapi bisa aja Allah memberikan perut kita kenyang tanpa harus makan. Bisa nggak kira-kira? Akhirnya dibikin tidur, nggak kerasa laparnya. Nggak punya duit, caranya punya cara kita kan cuma satu. Sementara solusi bagi Allah bisa saja tuh tanpa punya uang, tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita terselesaikan. Makanya Allahus Samad, semua urusan kita gantungkan hanya kepada Allah yang punya cara untuk menyelesaikannya. Otak kita nggak nyampe, Pak. Paham nggak kira-kira Pak? Masya Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimatnya ma'a itu kan bersama, bukan ba'da. Kalau ba'da setelah. Inna ba'dal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan baru ada kemudahan. Ayatnya begitu nggak? Tapi kita maknainya begitu ya. Setelah kesulitan, saya nggak mau, Pak. Saya pengen dalam kesulitan itu ada kemudahan, sehingga hidup kita nggak sulit. Walaupun sunnatullah pasti ada ujian, walaupun sunnatullah orang harus usaha, tapi yusra, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Bukan setelah kesulitan baru ada. Kalau setelah kesulitan capek, Pak. Iya, kalau cuma sehari sulit nih. Kalau setahun
Iya, kalau cuma setahun sulitnya, kalau sebulan, kalau 2 tahun, kalau seumur hidup. Tapi kita kepengen setiap Allah memberikan kita kesulitan, yusron, ada kemudahan, sehingga sesulit apapun ujian itu kita menjalankannya dengan enjoy, dengan ringan. Sebagaimana baginda kita Nabi Muhammad SAW, dari di dalam rahim ibunya beliau sudah mendapatkan ujian, Pak. Bayangkan ujiannya apa? Bapaknya meninggal 2 bulan dalam kandungan ibunda Aminah, Rasulullah ditinggal wafat ayahnya. Betul nggak? Lalu beliau lahir, ibunda Aminah nggak bisa menyusui. Karena Rasulullah SAW lahir itu nggak seperti orang biasa, Pak. Tidak lahir seperti kita yang lahir normal oleh ibu kita, melalui jalan itu, tidak. Baina surrah wa rukbah, baina surrah wal farj, antara kemaluan dengan surrah. Apa itu surrah? Pusar. Beliau keluar seperti orang disesar, tidak melewati jalan kemaluan, sehingga ibunda Aminah tidak maksimal menyusui baginda Nabi Muhammad. Terpisah dari ibundanya baru berapa bulan, disusui oleh Halimatus Sa'diyah di tempat yang jauh. Dalam usia balita ditinggal wafat ibundanya. Ujiannya luar biasa dahsyat. Rasulullah SAW punya anak laki-laki, semuanya wafat. Anak Nabi ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Anak Nabi ada berapa? Ada 7. Ada 7 orang, 4 perempuan, 3 laki-laki. Yang laki-laki semuanya wafat dan masih dalam keadaan bayi. Kurang apa tuh dahsyatnya ujiannya baginda Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menjalankan semua itu dengan kelapangan dada, dengan santai, dengan bahagia. Karena alam nasyrah laka sadrak, dadanya dibukakan oleh Allah, dilebarkan oleh Allah, dan setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Dan sesungguhnya ayat ini, Pak, itu turun kepada Rasulullah SAW saat beliau dicaci maki, dihina, dibully oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini ayat turun kepada baginda Nabi Muhammad, ya, untuk menyemangati Rasulullah SAW. Alam nasyrah laka sadrak. Minggu lalu sudah kita bahas tuh. Bukankah telah kami lapangkan dada kamu? Wa wada'na anka wizrak, dan telah wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian kami telah angkat namamu, penyebutan namamu. Rafa'na, kami telah mengangkat, memuliakan, mengagungkan dzikrak. Semua makhluk menyebut namamu. Di tiap tiang surga ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam satu hari minimal 5 kali semua muslim di seluruh penjuru dunia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersanding dengan nama yang paling agung baginda kita Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak. Lalu Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukankah setiap aku memberikan kamu kesulitan selalu ada kemudahan? Nah, ini ayat memang buat Rasulullah, surat buat Rasulullah, tapi hakikatnya ini kembali kepada kita seluruh umatnya yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini seberat apapun urusan kita, masalah kita, yakinkan dengan ayat ini. 2 kali Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita kalau ngasih tahu orang sekali, lalu kita ngasih tahu 2 kali, kan tujuan kita supaya dia yakin sama kita, betul nggak? Allah nggak perlu harusnya 2 kali, Pak. Allah cukup sekali, kita wajib sami'na wa ata'na. Tapi Allah mengatakan berapa kali? 2 kali. Lalu kita masih ragu-ragu kepada Allah. Masya Allah. Nganggur nih, misalnya, kalau bapak-bapak kan nggak ada yang nganggur ya, semuanya kerja. Kan solusi, kalau solusi otak kita apa? Kerja. Satu kan ya. Tapi akhirnya Allah kasihkan solusi bagi orang yang yakin atas pertolongan Allah. Walaupun dia nggak kerja, apa? Dicukupi semua kebutuhannya. Orang-orang tua kita dulu, Pak, kerjanya nggak ada yang formal kayak gitu, Pak. Betul ya? Berangkat pagi ke sawah, pulang sore, ya sawah paling berat. Sawah juga sawah orang, anak 13.
bininya 2. Tapi semuanya tercukupi biaya hidupnya. Bahkan anaknya bisa sampai sekolah S1, S2, betul. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi apa? Meninggal dunia, ninggalin warisan. Padahal dia gak kerja, yang punya gaji. Yang punya gaji. Kadang-kadang, mohon maaf nih, bukan di sini, insya Allah semua kaya-kaya semua. Ada yang punya gaji, sampai mau pensiun, motor masih kredit. Apa yang mau diwarisin? Rumah masih ngon. Subhanallah. Karena pikiran dia mungkin saat hidupnya solusinya dari otaknya, sementara Allah enggak. Memberikan solusi berdasarkan qadar, hitungannya Allah. Kullu syai'in biqadar dalam Al-Quran. Setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini sudah ada hitungannya, ukurannya. Makanya kita nggak usah khawatir. Andai ada ujian, Allah tahu ukuran saya seperti apa. Nggak mungkin ujiannya berat. Betul nggak? Betul nggak Pak? Coba lihat, ada nggak dalam satu syariat agama Islam yang berat untuk dipikul oleh orang Islam? Gak usah jauh-jauh deh, rukun Islam aja. Yang pertama apa? Syahadat, keyakinan dalam hati, meyakini, membenarkan tanpa keraguan Allah dan Rasulullah serta syariat. Berat nggak? Enggak, timbang yakin, nggak pakai ragu. Kemudian yang kedua, sholat. Berat nggak sholat? Beratan mana menyuci tiga bak? Beratan mana membawa forklift? Apalagi mau bawa forkliftnya. Beratan mana sama datang dari rumah ke tempat ini naik motor macet-macetan. Pak, sholat cuma 2 menit, kadang-kadang 3 menit, 5 menit. Itu juga kalau bacanya banyak tuh suratnya. Kalau baca surat favorit si Kukut, kuliah peluh. Paling cuma berapa? Betul, nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa, berbaring. Bahkan nggak bisa berbaring sekalipun di ICU, dia masih punya akal, masih bisa berpikir dengan normal. Wajib dia sholat dengan isyarah, Allahu Akbar. Mau ruku isyarah, Allahu Akbar. Selama dia masih akalnya berfungsi, karena syarat sahnya sholat itu aqil balik. Umurnya sudah sampai namanya balik, akalnya berfungsi. Badan itu nggak menjadi uzur sholat. Maka dalam kitab-kitab fikih a'dzarus shalah naw'ani. Uzurnya sholat cuma 2. Yang pertama apa? Lupa. Yang kedua tidur. Cuma itu doang. Sakit nggak jadi uzur sholat Pak. Enak aja. Selama dia masih bisa ngebedain mana uang cepean, mana uang gocakan, berarti akalnya masih waras. Wajib sholat. Tapi nggak bisa diri, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, isyarah Allah. Tapi mudah-mudahan semua yang hadir sehat ya. Jangan sampai berbaring tanpa dia tahu tapi nggak bisa melakukan. Nauzubillah min. Ya Allah, mudah-mudahan Allah inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya. Dulu ayah saya pernah di ICU 2 minggu. Setiap waktu sholat saya, waktu zuhur, waktu asar, wajib. Orang itu baru nggak dosa ninggalin sholat kalau pikirannya sudah tidak waras. Makanya kalau pengen nggak sholat gampang Bang. Jadi orang gila, nggak dosa. Nah artinya sholat itu mudah, betul nggak? Gampang dan tidak berat. Yang ketiga puasa. Berat nggak puasa? Berat lagi ya semuanya. Allah bilang kalau kamu kuat puasa, kalau nggak kuat apa? Karena minkum maridun, kalau ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau kamu dalam keadaan safar, silakan kamu ganti puasa di hari-hari yang lain. Ada rukhsah, ada keringanan, beda dengan sholat. Kamu dalam keadaan bekerja berat, bekerja keras, saking beratnya nggak bisa ditahan tuh lapar sama haus. Rukhsah kata ulama. Nanti ganti di hari yang lain. Masya Allah. Zakat, berat nggak zakat? Cuma bagi orang yang punya uang nih, punya harta nih, nisabnya berapa? 80 gram.
Kita punya simpanan 80 gram. Setelah 1 tahun simpanan itu kita simpan dan tidak berkurang 80 gram, baru kita keluarkan 2,5%. Taruhlah 80 gram itu 100 juta. 2,5%-nya cuma 2,5 juta. Setahun sekali 2,5 juta. Setahun sekali. Bayar mobil 5 juta, kita enteng aja tuh. Bayar pajak setahun sekali, kadang-kadang 5 juta juga kalau mobilnya lumayan. Betul, entengnya 2,5 juta setahun sekali. Nggak ada beratnya, Pak. Terakhir haji, itu pun wajib hanya bagi yang mampu, dan Allah hanya mewajibkan seumur hidup sekali. Mana beratnya semua dari syariat agama? Ada yang berat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan. Allah nggak bakalan memberikan beban di atas punggung kita, baik dari syariat atau ujian, illa wus'aha, kecuali Allah tahu kita mampu, Pak. Makanya orang gila nggak diwajibkan, anak kecil tidak diwajibkan, betul nggak? Betul nggak? Masya Allah. Orang haid nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Kenapa? Allah tahu lemah. Kalau sudah lapar tambah lagi puasa, 2 kesulitan, 2 kegelisahan jadi 1 tuh. Dan itu namanya zalim. Betul. Itu menunjukkan Allah tahu ukurannya. Apalagi timbang cuma urusan ujian. Insya Allah, andai ujian apapun yang datang kepada kita, yakinkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali bapak memang tingkatannya udah pengen mendekati wali, ya berat dikit nggak apa-apa. Wali murid maksudnya. Ya kan waktu bujangan memang mau jadi wali beda tuh. Puyeng-puyeng dikit mau daftar ulang. Enak aja mau jadi wali Allah. Ya mudah-mudahan juga ada yang jadi wali Allah. Tapi kalau kata guru saya nggak pengen jadi wali. Kenapa? Berat ujiannya. Saya cuma pengen jadi pecinta orang yang mencintai Allah. Karena mencintai orang yang dicintai oleh Allah sama. Kenapa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kata Nabi, seseorang bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kita nggak jadi Nabi berat, Pak, ujiannya. Tapi kita cinta sama Nabi, insya Allah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Jadi ingat ayat ini setiap kita dapat ujian. Inna ma'al usri yusra. Bukan setelah, tapi ketika atau bersama. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa. Qasa itu apa? Menderita. Minal kufar, dari serangan orang-orang kafir. Syiddatan, sangat dahsyat penderitaannya. Betul nggak? Dihina, dicaci maki, diludahin berkali-kali, bahkan Rasulullah terancam dibunuh. Tapi berbarengan dengan ujian-ujian tersebut masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab, masuk Islam Utsman bin Affan. Berarti ada kemudahan nggak? Ada. Masuk Islam pamannya Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Masuk lagi Islam Abdurrahman bin Auf. Tambah lagi masuk Islam orang-orang Madinah, sehingga dapat peluang bisa hijrah ke Madinah. Ma'al usri yusra. Bukan setelah, tapi pada saat ada kesulitan, di situ juga banyak Subhanallah. Rasulullah baru jadi rasul nih. Enggak nunggu 1 hari 2 hari, Pak, ada pengikutnya. Siapa? Siti Khadijah. Itu sudah kemudahan yang luar biasa karena orang terdekatnya. Lalu ada orang yang paling disegani di kota Mekah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang akhirnya membebaskan Bilal bin Rabah dengan uangnya yang banyak. Ini artinya apa? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Subhanallah. Ini kita ini kenapa nggak pernah berpikir ada kemudahan dalam setiap kesulitan kita? Karena kita mikirnya kemudahan itu dengan otak kita, dengan ukuran kita, sehingga kemudahan-kemudahan yang lain nggak pernah kita pikirin. Betul nggak? Sama kayak rizki, nikmat rizki
Itu baru kita ucap alhamdulillah kalau kita m-bankingnya penuh. Ukuran kita duit baru senang. Sementara rezeki dari Allah nggak hanya duit tuh. Badan sehat, bisa kumpul, ngopi enak, di Samsung melepus enak, pulang ke rumah istri pakai jilbab, cium tangan gitu, itu rezeki yang luar biasa. Betul kan? Bangun tidur anak sehat, semuanya normal. Tapi kita nggak pernah bersyukur dan terus merasa sedih karena yang kita pikirkan yang namanya rizki adalah Rasulullah nggak pernah sedih. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi kepada Abu Bakar As-Siddiq pada saat beliau ada di dalam gua Thur. Gua apa Pak? Beliau berdua ya, Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW masuk ke gua Thur. Dalam sebuah riwayat banyak lubang. Itu gua kagak pernah dimasukin manusia Pak. Banyak lubang. Khawatir tuh lubang-lubang ular. Akhirnya sorbannya Abu Bakar Siddiq semua disobek untuk nyempilin lubang-lubang tersebut. Tapi ada satu lubang yang nggak bisa disempilin dengan sorbannya, kan udah habis. Pakai kaki akhirnya Pak ditutupnya. Lalu ularnya matok. Subhanallah. Pak, saat udah begitu datang orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang mengejar Rasulullah SAW lihat gua Thur, antara yakin dan tidak yakin. Yakin Muhammad pasti masuk. Ketidakyakinan mereka, Allah putus laba-laba dan burung merpati. Sebagian bilang nggak mungkin kalau Muhammad masuk. Kenapa? Ini laba-laba udah lama nih. Kalau Muhammad masuk pasti hancur. Itulah mukjizat. Saat mereka sedang berdiskusi di luar, Abu Bakar Siddiq udah dipatok ular Pak. Nangis lagi. Ini kalau ketahuan mati gitu. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, irqala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Orang yang meyakini Allah bersama kita selamat Pak. Dua-duanya selamat. Akhirnya ada Quraisy satu yang tetap dengan keyakinannya, dia ambil batu yang gede, dia lempar ke dalam. Kalau ada orang di dalam teriak, kena giginya Abu Bakar, patah giginya Abu Bakar. Tapi Allah nggak buat Abu Bakar teriak. Akhirnya aman semua. Innallaha ma'ana. Semua pertolongan Allah. Betul. Berarti bukan setelah ya, tapi dalam kesulitan. Yang penting yakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya bos yang dermawan misalnya, nggak bisa ngelihat karyawannya kesusahan, selalu diberi. Punya orang tua, punya ibu yang kaya raya, anaknya kesusahan, kira-kira disupport apa enggak? Dan kasih sayang Allah melebihi apapun dari semua makhluk. Gak mungkin kita dibiarkan begitu saja Pak. Inna ma'al usri yusra. Apalagi beriman, amal soleh. Subhanallah. Fa'idha faragta, maka apabila telah selesai minas salati, dari salat kamu, fansab, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, itaat fid doa, kerjakanlah dengan sesungguh-sungguh dalam berdoa. Ini tafsir daripada ayat ini. Artinya kalau kita selesai melaksanakan salat, jangan langsung Allahumma lantas jalan. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Walaupun tafsir yang lain ada, kalau kamu selesai mendakwahkan agama, fansab, maka bersungguh-sungguh memohon ampun. Makanya ada doa kafaratul majlis. Ya, tapi masyhurnya dalam beberapa kitab tafsir, kalau kamu sudah melaksanakan ibadah yang disebut dengan sholat, fansab, maka ikutilah sholat itu dengan doa. Makanya saya bingung kalau ada orang bilang habis sholat nggak ada doa lagi. Ente nggak baca surat ini apa gimana itu? Ada yang orang ngomong gitu ya. Habis sholat tidak ada doa karena sholat itu sendiri. Lah ini ayatnya bagaimana?
Fa idza faraghta, dan ketika kamu selesai ai salat, yakni fansab, maka segerakan atau ikutilah salat tersebut dengan kamu bersungguh-sungguh berdoa. Doa tak, bukan wirid. Emang wirid bukan doa? Aneh apa enggak tuh? Astagfirullahaladzim, emang itu bukan doa? Zikir memang bukan doa. Allahumma antas salam wa minkas salam, memang bukan doa. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka, emang bukan. Ini kalau ada orang yang pengen tanya dan pengen dijawab simpel, tapi kalau pengen kita jawab panjang, kita buka kitab Al-Adhkar An-Nawawi, kumpulan zikirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menganjurkan kita untuk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu Nabi suruh istighfar kita, astagfirullah. Istighfarnya macam-macam riwayatnya. Ada yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah. Fa idza faraghta minas shalah fansab it'ab fid du'a. Ketika kamu selesai melaksanakan salat, maka iringkan salat tersebut fit doa, dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi nggak ada dalam 24 jam waktu kita itu waktu yang tidak ada zikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, dalam Al-Quran dia qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apakah saat berdiri, wa qu'udan, ataupun saat duduk, wa ala junubihim, ataupun saat berbaring. Semua waktu untuk berzikir kepada Allah. Bahkan setelah selesai ibadah saja kita dituntut untuk fansab. Apa tadi? Mengiringi ibadah itu dengan ibadah yang lain. Dalam hal ini sepakat ulama tafsir mengatakan fa idza faraghta ay minas shalah fansab fid du'a. Setelah kamu selesai melaksanakan salat, maka iringi salat itu dengan doa. Ai bi dzikrin, ataupun dengan berzikir, au bi qiraatil Quran, ataupun dengan qiraatil Quran, au bi salatis sunnah, ataupun dengan salat sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya jangan ada kepuasan setelah kita melakukan satu perbuatan baik. Urusan dunia lihat ke bawah, tapi urusan akhirat lihat ke atas. Maksudnya bagaimana kan? Urusan dunia lihat ke bawah, lihat orang yang lebih tidak mampu dengan kita, sehingga ada rasa syukur dalam hati kita. Alhamdulillah, saya punya motor, walaupun karisma, tapi gak mutar. Alhamdulillah. Daripada orang motornya gede banget, tapi cicilannya berat. Atau yang ngomong gak punya motor, maka dia akan bersyukur karena dia memiliki sesuatu yang orang gak punya. Paham gak kira-kira? Alhamdulillah saya punya rumah, walaupun kecil, RSS. Daripada yang orang masih. Akhirnya Alhamdulillah saya punya bini, walaupun cerewet 17 setan, tapi masih taat. Daripada dulu jomblo. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah. Nah, urusan dunia lihat ke bawah, maka nikmat apa yang Allah berikan kepada kita selalu kita syukuri. Tapi urusan akhirat lihat ke atas. Ya Rob, saya udah bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah, tapi saya pengen kayak bapak itu. Kenapa? Sebelumnya qabliyah, habis qabliyah ba'diyah, bahkan habis ba'diyah dia baca Quran, dia wirid, dia zikir. Kapan saya bisa begitu? Alhamdulillah kemarin saya 10 Muharram bisa santunan anak yatim, tapi saya iri dengan tetangga saya. Kenapa? Santunannya tiap Jumat. Kapan saya bisa begitu? Ini kalau kita sekarang kan dibalik, Pak. Urusan akhirat lihatnya kemana? Ke bawah. Mendingan juga gua, walaupun sholat cuma maghrib doang, teman saya nggak sholat. Lihatnya ke bawah. Akhirnya dia merasa bangga dengan ibadah yang kecil. Tapi kalau urusan dunia ngeliatnya kemana? Atas mulu. Apalagi bini dah. Aduh. Gara-gara bini yang kagak bersyukur tuh. Lu gimana sih Pak? Kerja udah 15 tahun, TV masih tabung. Samping tuh tetangga tuh baru juga masuk kerja, TV-nya udah home theater. Kreatif dikit sih tangannya. Kalau di pabrik ada apaan gitu yang nganggur ambil gitu. Ini gara-gara bini yang kurang bersyukur. Akhirnya yang ada
tidak disyukuri, kurang terus. Fa idza faragta fansab. Maka apabila telah selesai kita melaksanakan satu perbuatan baik dalam ibadah, wabil khusus sholat, maka iringi ibadah tersebut itaat fit doa, dengan sungguh-sungguh berdoa. Doa yang paling mustajab jawfil lail, tengah malam, wa ba'da firagh salatil maktubah, dan setelah selesai sholat 5 waktu. Jadi kedudukan dalam kitab Al-Adhkar nih Pak, dalam kedudukan mustajabnya doa yang paling utama itu tengah malam, sepertiga malam maksudnya. Yang kedua setelah selesai salat 5 waktu. Maka jangan langsung berdiri sayang. Yang minimal istighfar, minta ampun, berdoa minta ampun, lalu berdoa minta dijauhkan dari api neraka, lalu berdoa minta diberikan kesalahan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Istighfar minta ampun. Allahumma ajirna minan nar, minta dijauhkan dari api neraka. Allahumma antas salam. Ada orang berdoa dengan redaksi kalimat yang mungkin tidak diucapkan oleh Nabi. Gak masalah Pak, ini umum kok. Ya, ada orang misalnya baru masuk Islam, ya, dia belum bisa bahasa Arab, diajarkan zikir ma'thurah yang mutawatir riwayatnya sampai ke Rasulullah juga nggak bisa. Lalu dia berdoa dengan bahasanya. Saya mau tanya, apakah itu bid'ah? Bid'ah nggak kira-kira? Enggak. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa ibu saya. Bid'ah. Seperti orang doa buka puasa kan dipermasalahkan terus ya. Allahumma laka sumtu sama dhahabat. Allahumma yang sahih ini yang sahih, masya Allah. Oke, saya nggak baca dua-duanya, lalu saya baca ya Allah terima kasih Engkau telah menganugerahkan saya puasa Ramadan, dan terima kasih atas rezeki yang telah Kau hidangkan sehingga saya bisa berbuka. Terus saya dibilang bid'ah, masuk neraka gara-gara itu. Subhanallah. Kecuali saya bilang doa itu sunnah dari Rasulullah, nah ente nggak ada namanya. Paham nggak kira-kira Pak? Tapi kalau orang nggak bisa baca doa bahasa Arab atau zikir ma'thurah lalu dia dengan bahasa dirinya sendiri, apakah itu bid'ah? Tidak, kecuali hal-hal yang memang tidak bisa dirubah, seperti sholat, seperti azan, jangan dirubah. Ya, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, mau orang Arab, mau orang Indonesia, Allahu Akbar. Jangan tentang orang Indonesia udah pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Orang Padang, Allah nan gadang. Orang Sunda, Gusti Allah anu agung. Ya, orang Betawi yang repot itu, Allah gede banget gitu ya. Nggak bisa. Ada sesuatu yang nggak bisa diotak-atik. Ya, ada sesuatu yang memang biqadri mastata'tum, sesuai ukuran kemampuan kamu. Paham ya Pak? Sholat nggak bisa diotak-atik, haji nggak bisa diotak-atik. Otak-atik, nambahin, ngurangin, bid'ah. Tapi banyak hal-hal ibadah yang ghairu mahdoh, silahkan lakukan sesuai kemampuanmu. Ibadah ghairu mahdoh, kalau kamu bisa mutawatir sampai Rasul ajib. Tapi selama kamu tidak melakukan maksiat dalam satu hidupmu, dalam satu harimu, dalam setiap gerak-gerikmu, kamu juga sudah ibadah. Yang penting tidak berbuat maksiat, betul kan? Subhanallah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah farghab, kamu berharap dengan tadarruk, apa? Merendahkan diri. Nggak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini sambil kita merendahkan diri kita di hadapannya, kecuali hanya kepada Allah. Walau kana bos, walau kana agniya, walau kana orang paling kaya, jangan Pak, jangan merendahkan diri kita. Saya kemarin ngaji kitab Qawmi Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman, ada cerita di situ. Seorang wanita muslimah punya anak kelaparan, lalu ada orang majusi. Orang majusi ini namanya Bahram, bikin walimah. Si wanita muslimah ini disuruh anaknya minta makanan sama Bahram, mumpung dia lagi bikin pesta. Lalu wanita tersebut, saya nggak mau menggadaikan iman saya di hadapan musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu saya sama Allah, malu saya kepada Allah meminta kepada musuhnya
Subhanallah. Bahram ngedenger, Pak. Untung si Bahram ini majusi tapi lembut hatinya. Akhirnya diambil makanan, diberikan kepada wanita muslimah tersebut. Saya ikhlas berikan sama kamu, silakan kamu makan. Apa yang terjadi? Muslimah tersebut menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Si Bahram mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Artinya dua-duanya punya nilai positif. Orang dermawan walaupun orang non-muslim, insya Allah kalau memang dia tulus, nanti Allah akan berikan hidayah. Tapi orang muslim walaupun dalam keadaan sulit, dia tidak menggadaikan imannya kepada orang yang menjadi musuhnya Allah, dia akan diangkat derajatnya. Ini kita belum apa-apa langsung pinjol. Belum apa-apa langsung pinjol. Duha belum. Tahajud, zikir, doa langsung pinjol. Ya tambah susah hidup kita. Wa ila rabbika farghab. Padahal inna ma'al usri yusra. Padahal Allah nggak bakalan, walaupun dia kafir sekalipun, non muslim, nggak menyembah Allah, nggak bakalan menyia-nyiakan makhluk yang sudah diciptakannya untuk hidupnya, nggak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah Allah menciptakan yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Cicak dijamin, nyamuk dijamin, apalagi manusia. Buat hidupnya dijamin. Tapi Allah nggak menjamin buat gaya hidupnya. Yang bikin kita susah, hidup apa gaya hidup? Buat hidup cukup apa enggak? Cukup, Pak. Kerja nggak kerja, buat hidup cukup nggak? Rizki pasti ada aja. Tapi buat gaya hidup yang bikin kita stres. Mobil masih ada, beli lagi, puyeng. Bini masih utuh, kawin lagi. Padahal bininya nggak habis-habis. Puyeng apa kagak ada? Cuma buat gengsi, bukan karena sunnah Rasul, bukan karena memang kebutuhan agama dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Pusing nih. Masya Allah. Padahal siapapun dia, muslim atau tidak, beriman atau tidak, Allah menjamin rezeki semua yang melata di atas muka bumi. Yakinkan itu, apalagi orang yang beriman. Tapi saya pusing tak? Insya Allah bukan karena hidup ente pusing, tapi buat gaya hidup ente. Betul? Betul nggak kira-kira, Pak? Kalau harta habis tapi hidup masih nyaman, masih enak, berarti kan hidup ente dijamin sama Allah. Tapi kan dulu punya emas, kan hidupnya masih enak, makan masih enak. Subhanallah. Yang kita pikirin cuma gaya hidup aja. Subhanallah. Makanya alhamdulillah bagi orang yang punya apapun Casio. Ya, akhirnya nggak mikir, Casio tau Casio nggak? Jam Casio, handphone Casio, mobil mereknya Casio semua. Emang ada kasih orang. Akhirnya dia nggak mikir bulanan. Jamnya Casio dikasih orang, handphonenya rizkinya dari Allah melalui orang tersebut. Alhamdulillah. Apapun yang kita ingin lakukan, perhatikan dua keadaan, si mampu sama si butuh. Mampu tidak butuh jangan mubazir. Betul nggak? Duit banyak, mobil ada, jangan beli lagi mubazir. Butuh tapi tidak mampu, jangan dipaksakan, pusing.